Laut Cina Selatan. Siapa yang tidak kenal dengan Laut Cina Selatan yang identik dengan kekayaan sumber daya alamnya dan sekaligus menjadi rebutan atau pusat persengketaan wilayah teritorial negara-negara Asia Tenggara dan Cina yang dengan angkuhnya melakukan klaim sepihak. Namun jika kita melihat dari peta laut dunia internasional, memang tampak terlihat jelas jika Cina begitu arogan di dalam melakukan klaim laut maritim Asia Tenggara. Cina yang begitu jauh dari daratannya bisa menyelinap masuk wilayahnya hingga ke Laut Natuna dan hingga menganggap wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna adalah wilayah kedaulatan Cina. Jelas saja aksi barbarannya Cina di Laut Cina Selatan dengan mengklaim sepihak yang hampir seluruh wilayah atau laut negara-negara Asia Tenggara dengan kekayaan sumber daya alam minyak dan gas bumi itu membuat negara-negara Asia Tenggara merasa geram dan tidak tinggal diam begitu saja. Walau sebelumnya kita tahu jika Cina telah berhasil mencaplok Kepulauan Spratly dan Paracel dengan membangun pangkalan kekuatan militernya yang berbasis di pulau-pulau tersebut. Jelas saja pembangunan pangkalan militer di beberapa titik-titik tertentu di pulau tersebut akan menjadi ancaman serius bagi negara-negara Asia Tenggara dan termasuk Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Namun aksi militerisasi Cina di Kepulauan Spratly dan Paracel tentunya menuai kontroversi. Sebab tidak satupun negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengakui akan klaim sepihak Cina di wilayah tersebut. Bahkan menurut hukum internasional UNCLOS tahun 1982, Cina tidak memiliki hak sepenuhnya atas sebagian besar klaim sepihaknya Laut Cina Selatan. Menanggapi akan hal tersebut, negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang terlibat saling klaim wilayah di Laut Cina Selatan akhirnya harus melibatkan Amerika Serikat sebagai negara penengah dan penegak hukum kelautan internasional. Sebab Amerika Serikat dianggap sebagai lambang negara perdamaian dengan melibatkan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk menegakkan kebebasan bermanuver di Laut Cina Selatan yang diklaim sepihak oleh Cina, membuat kapal-kapal perang jelajah Amerika Serikat harus terjun langsung di Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel yang menjadi home base pangkalan militer Cina di tempat tersebut. Namun sebagai tanggapan Amerika Serikat jika Cina telah melanggar hukum internasional dengan klaim sepihaknya itu, seperti yang kita ketahui, jika wilayah tersebut adalah wilayah sengketa dan menjadi area yang sering melibatkan aksi pergerakan militerisasi. Namun Amerika Serikat sebagai negara penegak hukum laut internasional harus terlibat langsung. Sehingga pada beberapa hari yang lalu, kapal-kapal perang US Navy Amerika Serikat, yaitu USS Berry, melakukan aksi manuver di Laut Paracel sebagai gertakan terhadap militer Cina. Namun tidak sampai di situ saja, sebab setelah itu kapal perang US Navy Amerika Serikat yang memang ditugaskan untuk melakukan sterilisasi di salah satu wilayah di Laut Cina Selatan kembali melakukan aksi manuvernya dengan kapal perang USS Bunker Hill di Kepulauan Spratly sebagai peringatan terhadap Cina yang kerap tidak menghiraukan teguran aksi pelanggaran di Laut Cina Selatan, yang memang menjadi klaim sepihak untuk memperluas wilayah dan membangun pangkalan militer wilayah sengketa tersebut. Namun pasca aksi manuver US Navy Amerika Serikat yang dianggap oleh militer Cina sebagai bentuk provokasi menyebut jika keberadaan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan adalah sebagai pembuat onar terhadap wilayah yang disengketakan pada hari Kamis kemarin. Bergabungnya Amerika Serikat terhadap salah satu negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini tentunya membuat Cina panik dan marah terhadap Amerika Serikat. Sebab hal tersebut bisa saja menghambat pembangunan pangkalan militer Cina di wilayah berikutnya, serta dapat menghambat perluasan klaim sepihak Cina terhadap wilayah laut negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Memang tidak bisa dipungkiri jika kehadiran kapal-kapal perang US Navy Amerika Serikat di Laut Cina Selatan
dapat membuat pergerakan aksi manuver Cina terhambat, sehingga Cina merasa panik dan menganggap jika keberadaan Amerika Serikat di wilayah tersebut hanya membuat onar untuk Cina. Selain itu, pemerintah Cina bahkan menekan Beijing jika saat ini telah berada dalam situasi siaga tinggi atau tempur, yaitu untuk melindungi kepentingannya di perairan yang diperebutkan dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Melansir dari South China Morning Post, jika kedua negara tersebut yang sudah terperosok di dalam perselisihan tentang penanganan pandemik virus corona telah terlibat dalam pertikaian yang menegangkan di Laut Cina Selatan, yaitu di mana kehadiran Amerika Serikat di wilayah tersebut ditunjuk untuk menantang klaim ekspansif Cina dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, Cina mengaku jika kapal perang jelajah US Navy yang berpeluru kendali, yaitu USS Bunker Hill, telah melakukan operasi navigasi kebebasan, yaitu di Kepulauan Spratly pada hari Rabu dan sehari setelah kapal perang perusak rudal berpemandu USS Berry melakukan operasi serupa di dekat Kepulauan Paracel. Menanggapi pernyataan Cina tersebut, Armada ke-7 Amerika Serikat mengatakan jika operasi yang dilakukan adalah sebagai tanggapan terhadap klaim maritim di Laut Cina Selatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap kebebasan laut, termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan, hingga kebebasan hak lintas tidak bersalah dari semua kapal di Laut Cina Selatan. Namun setelah aksi manuver kedua kapal perang US Navy Amerika Serikat tersebut pada minggu lalu, pasukan Australia bergabung dengan kapal-kapal perang Amerika Serikat di dalam latihan bersama di Laut Cina Selatan setelah kapal riset Cina Haiyang DC-8 disertai dengan kapal penjaga pantai Tiongkok mengikuti kapal perusak minyak negara Malaysia yang melakukan eksplorasi di daerah tersebut. Namun pasca kejadian tersebut, juru bicara Kementerian Pertahanan Cina, yaitu Wu Qian, mengatakan jika Beijing telah mengawasi dengan cermat dan waspada terhadap kegiatan militer Amerika Serikat dan Australia yang sedang melakukan aksi manuver dan latihan perangnya di wilayah Laut Cina Selatan yang dianggap adalah Laut Cina. Selain itu, Cina menyatakan jika seringnya operasi militer di Laut Cina Selatan oleh negara-negara ekstra-regional seperti Amerika Serikat dan Australia dianggap tidak kondusif bagi perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, sehingga Cina mengaku dengan tegas menentang manuver dan latihan tempur Amerika Serikat dan Australia tersebut. Cina juga menganggap jika Amerika Serikat telah berkali-kali membuktikan diri sebagai kekuatan terbesar dalam mendorong militerisasi di Laut Cina Selatan dan pembuat onar dalam mencegah perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri jika Cina terlihat jelas saat ini merasa panik dengan keberadaan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Sebab aksi klaim sepihak Cina secara terus-menerus untuk memperkuat wilayahnya di Laut Cina Selatan tidak akan berjalan dengan mulus. Namun dalam pernyataan Komando Teater Selatan yaitu Tentara Pembebasan Rakyat Cina, mengatakan jika misi USS Berry di dekat Paracel yang dikontrol Beijing adalah instruksi ke dalam perairan wilayah Cina dan dianggap melanggar kedaulatan Cina. Selain itu, Komando Teater Pembebasan Rakyat Cina mengatakan bahwa pihaknya berusaha melakukan patroli udara dan laut untuk terus melacak keberadaan militer Amerika Serikat, serta memantau, memverifikasi, mengidentifikasi, dan mengusir kapal-kapal US Navy Amerika Serikat dari wilayah kedaulatan Cina, yaitu yang diklaim sepihak dan dianggap telah menjadi zona Cina. Namun dalam aksi persitegangan tersebut membuat Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Retno Marsudi angkat bicara dan mengaku khawatir akan perkembangan tersebut di wilayah kawasan Laut Cina Selatan. Retno menghimbau terhadap semua pihak untuk menahan diri tindakannya yang hanya akan memperburuk situasi perdamaian di Laut Cina Selatan. Selain itu, Retno juga menyatakan jika Indonesia terus memantau dengan dekat perkembangan tersebut di Laut Cina Selatan,
sehingga Indonesia menyampaikan sikap kekhawatirannya mengenai aktivitas-aktivitas terkini di Laut Cina Selatan yang memungkinkan bisa meningkatkan ketegangan di sana di saat dunia sedang memerangi pandemi COVID-19 sebagai masalah global bersama. Menanggapi atas aksi saling klaim sepihak dan hingga pergerakan militerisasi di Laut Cina Selatan, Indonesia menggarisbawahi jika pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, termasuk mengenai kebebasan bernavigasi dan mendesak semua pihak untuk menghormati hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982.